Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qala fi kitabihil karim syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil qail idza jaa ramadhan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sutifat asyayatin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi da'watihi fid dharaini amin. Qala antara qala wasdawu sapa antara tu antara waktu tu mongko matur sapa ingsun antara li aliyin marang sahabat Ali radhiyallahu anhu radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Ali. Nah, ini kita enten hubungannya, ini masih ada hubungannya dengan yang kemarin. Kemarin Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad agar disampaikan kepada sahabat Ali agar berpuasa setiap bulan 3 kali atau 3 hari setiap bulan menurut kalender Hijriyah atau penanggalan bulan. Setiap bulan 3 kali. Asal mulanya puasa 3 bulan setiap hari itu wajib setelah Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah dan sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Asal mulanya wajib dan itu disebut ayyamul bid, hari-hari yang dipuasai itu, yang dipuasai tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan menurut kalender Hijriyah itu sebelumnya wajib, sebelum ada kewajiban puasa Ramadan. Nah, wajibnya setelah Nabi Muhammad sampai di Madinah, atau hijrah ke Madinah. Disebut hari putih. Antara berkata kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu li aysyai'in krana endine suwiji-wiji tusama diarani apa hadzil ayyamu ikilah pira-pira dina diarani ayyamal bidhi ing pira-pira dina putih. Karena apa disebut hari putih 3 hari tadi, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan? Kenapa disebut hari putih? Faqala mongko dawuh sapa Aliyun sahabat Ali radhiyallahu anhu radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Ali. Sahabat Ali berkata, kenapa disebut hari putih? Ini sahabat Ali menjawab, lama ahbatallahu ta'ala Adam alaihi salam minal jannati au ahraqatus syams ila akhiril hadis. Lama ahbata ing dalam ari kalane nurunake sapa Allah Gusti Allah taala kang maha nur sapa Allah Adam ing Nabi Adam alaihi salam alaihi muga tetep ing atase Nabi Adam assalamu alaihi keselamatan. Nalika Gusti Allah nurunake Nabi Adam diturunake minal jannati saking surga ilal ardi maring bumi ahraqat mongko ngobonghu ing Nabi Adam apa asyamsu sengenge, panase sengenge maksudnya. Sengenge ngobong Nabi Adam faswadda mongko dadi ireng apa jasa duhu jasate Nabi Adam
Fa'atahu mongko nekani ing Nabi Adam sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Faqala mongko dawuh sapa malaikat Jibril, ya Adam, he Adam. Atuhibbu ana ta seneng sapa sira ayat yadha ing yen to dadi putih apa jasa duka jasad ira. Ola dawuh sapa Nabi Adam, na'am nggih. Ola dawuh sapa malaikat Jibril lahu maring Nabi Adam, fasu mongko poso sira he Adam minasyahri saking saulan poso salisa asyara wa rabi'a asyara wa khamisa asyara. Poso saben saulan ing dalem tanggal 13 wa rabi'a lan tanggal 14 wa rabi'a asyara salisa asyara ing dalem tanggal 13 wa rabi'a asyara lan tanggal 14 wa khamisa asyara lan tanggal 15. Pada waktu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam, diturunkan dari surga diturunkan ke bumi, maka panasnya cahaya matahari itu sampai membuat tubuhnya Nabi Adam menjadi hitam, terbakar. Ahraqatsu, terbakar Nabi Adam. Matahari itu membakar jasadnya Nabi Adam atau tubuhnya Nabi Adam sampai hitam. Kemudian malaikat Jibril datang ke Nabi Adam. Terus malaikat Jibril berkata, wahai Adam, apakah kamu suka jika jasadmu atau tubuhmu itu menjadi putih kembali? Nabi Adam menjawab, iya, aku suka, aku mau, aku ingin. Ini bahasa saya, terjemahan saya, tubuhku menjadi putih kembali. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Adam, berpuasalah setiap bulan pada tanggal 13, pada tanggal 14, dan pada tanggal 15. Hijriah ini, Hijriah. Berpuasalah pada tanggal 13 setiap bulannya, pada tanggal 14 dan pada tanggal 15. Fasoma mongko poso sapa Adam Nabi Adam alaihi salam awala yaumin ing awale dina tanggal 13. Faqyadha mongko dadi putih apa sulusu jasadihi sak pertelone jasadi Nabi Adam. Sumasoma nuli poso sapa Nabi Adam al yauma ing dalem dina afania kang kaping 7 tanggal 14. Fabayang to mongko dadi putih apa sulusa jasadihi rong perteloni jasadi Nabi Adam. Sumasoma nuli poso sapa Nabi Adam al yauma afalisa al yauma ing dalem dina afalisa kang kaping 3 tanggal 15 Hijriah. Fabayadho mongko dadi putih apa jasa duhu jasad Nabi Adam kuluhu yo sekabehane jasad. Fasumiat mongko diarani apa mengkono-mengkono dina mau sing dipasani Nabi Adam tanggal 13, 14, 15 diarani ayyamal bidhi ing dina putih. Setelah Nabi Adam disuruh berpuasa tanggal 13, 14, dan tanggal 15, lalu Nabi Adam berpuasa. Berpuasa pada hari pertama tanggal 13, pada hari pertama berpuasa tanggal 13, maka sepertiga jasadnya Nabi Adam ini kembali putih yang semulanya hitam karena terbakar matahari atau sinar matahari. Nah, jadi Nabi Adam diturunkan ke langit ke-7, ke-6, ke-5, 4 terus
sampai mendekati bumi. Lah ini panas matahari sebelum masuk ke lapisan ozon menyengat tubuhnya Nabi Adam menjadi hitam. Berpuasa pada hari pertama tanggal 13, sepertiga jasadnya Nabi Adam ini menjadi putih. Kemudian Nabi Adam berpuasa hari kedua tanggal 14, 2/3 tubuhnya Nabi Adam menjadi putih lagi. Kemudian Nabi Adam berpuasa lagi pada tanggal 15 atau hari ketiga. Tadi puasa hari kedua, saya ulangi, berpuasa hari pertama tubuhnya sepertiga menjadi putih. Hari kedua tanggal 14, 2/3 dari tubuh Nabi Adam menjadi putih. Pada tanggal 15 puasa hari ketiga, seluruh badan atau tubuhnya Nabi Adam menjadi putih kembali. Maka pada tanggal 13, 14 ini disebut Ayyamul Bid atau hari putih. Karena apa? Tubuhnya Nabi Adam karena terbakar cahaya atau sinar matahari menjadi hitam. Berpuasa 3 hari pada tanggal 13, 14, 15 menjadi putih. Ini alasan disebut puasa putih atau hari-hari putih. Nabi Adam itu kan nabi yang sangat tampan. Bahkan ketampanan Nabi Adam itu melebihi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan kelahiran dunia. Kalau Nabi Adam kelahiran surga. Jadi kelahiran surga jelas jasadnya, tubuhnya ini lebih baik daripada kelahiran dunia. Banyak sekali riwayat menerangkan Nabi Adam itu lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW lebih tampan lagi dari Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu juga tercipta dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Fa'adamu mongko utawi Nabi Adam. Fa'adamu mongko utawi Nabi Adam alaihi salam, alaihi iku muga tetep ing atas Nabi Adam assalamu utawi kesejahteraan. Fa'adamu mongko utawi Nabi Adam alaihi salam iku minal ladzina setengah saking wong-wong kutiba kang den wajibake alaihi ing atase alladzina apa asqiyamu poso min qabli Muhammadin saking sadurunge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat muga-muga paring rahmat penghormatan sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Nabi Muhammad wassalam lan muga-muga paring kesejahteraan sapa Gusti Allah. Nabi Adam itu bagian dari salah satu minal ladzina bagian kama kutiba alal ladzina min qablikum, bagian dari alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian, sebelum kita. Kalau ayatnya sebelum kalian itu ayatnya ya, sebelum kita kalau kita jelaskan. Jadi Nabi Adam itu manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah jasadnya. Dan Nabi Adam juga manusia yang pertama kali melaksanakan ibadah puasa. Wa qala lan dawu sapa Hasanu Hasan wa jama'atun lan jamaah min ulama'i saking pira-pira ulama bitafsiri kelawan tafsir aradallahu ta'ala billadzina min qablikum arad ngarepake sapa Allah Gusti Allah ta'ala kang mulur sapa Gusti Allah ngarepake billadzina kelawan dawuh billadzina min qablikum kelawan dawuh alladzina min qablikum ngarepake anasara ing nasara. Menurut Syekh Hasan dan beberapa golongan ulama
Menurut Syekh Hasan dan beberapa golongan ulama ahli tafsir, itu yang dimaksud alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian, ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Surat Al-Baqarah ayat 185. Maaf 183. Maaf 183. Yang dimaksud alladzina min qablikum menurut ini Syekh Hasan dan golongan ulama ahli tafsir, sebagian, ini bukan mayoritas jamaah. Yang dimaksud adalah An-Nasara, Nasrani. Yang dimaksud An-Nasara, Nasara itu jamaknya Nasrani, Nasoro. Yang dimaksud alladzina min qablikum adalah orang-orang Nasrani yang masih berpegang kitab Injil asli. Yang dimaksud alladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Yang dimaksud orang-orang ini menurut tafsir yang ini adalah orang-orang Nasrani yang masih mengikuti kitab asli Injil. Syabaha nyerupake sapa Gusti Allah siyamana ing poso kita bisyamihim kelawan poso ne Nasara, litifaqihim krana cocoke poso kita lan poso ne Nasara, siyamana wa bisyam wa siyamihim siyamana wa siyamahum, krana cocokane poso kita lan poso ne Nasara fil waqti ing dalem waktune wal qadri lan kira-kirane utawa ukurane. Menurut sebagian ahli tafsir, yang dimaksud alladzina min qablikum adalah orang-orang Nasrani yang masih mengikuti kitab Injil asli. Kenapa? Karena puasanya orang-orang Nasrani yang masih mengikuti Injil asli dengan puasa kita umat Nabi Muhammad adalah sama. Sama waktunya, sama ukurannya. Waktunya sama, ukurannya sama. Waktunya itu ya mulai dari imsak sampai matahari terbenam. Ukurannya juga sama, selama 1 bulan sama. Wadzalika utawi mengkono-mengkono keterangan sing inggil iki ditafsiri Nasara, alladzina min qablikum ditafsiri Nasara keterangan iki iku anallaha satamene Gusti Allah taala kang mulur sapa Gusti Allah iku faradha majibake sapa Gusti Allah ala Nasara ing atase wong-wong Nasrani ngwajibake siyama syahri Ramadan ing poso wulan Ramadan. Pastadda mongko dadi abot apa dalika mengkono-mengkono kewajiban poso Ramadan alihi mengatasi Nasara li anahu krana satemene poso bulan Ramadan iku rubamat kana terkadang ono apa poso bulan Ramadan iku yati teka apa poso bulan Ramadan fil harri ing dalem mangsa panas asyadidi kang banget wa fil bartilan ing dalem mangsa adem asyadidi kang banget. Keterangan di atas yang menjelaskan bahwa alladzina min qablikum adalah Nasara itu karena Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan puasa Ramadan kepada orang-orang Nasrani yang masih mengikuti kitab Injil asli. Sama orang-orang Nasrani pengikutnya Nabi Isa, maksudnya pengikutnya Nabi Isa, Nasara itu Nasrani
itu juga wajib berpuasa bulan Ramadan. Tapi orang-orang Nasrani umatnya Nabi Isa ini merasa berat kalau diwajibkan puasa Ramadan. Keberatan. Alasannya karena terkadang puasa Ramadan itu jatuh pada hari-hari atau pada hari-hari yang panas, sangat panas. Terkadang juga jatuh pada hari-hari yang sangat dingin. Alasannya memberatkan ini menurut orang Nasrani. Orang Nasrani merasa berat diwajibkan puasa Ramadan karena terkadang puasanya itu pas musim sangat panas atau pas musim sangat dingin. Ini pada waktu bertepatan musim sangat panas, ini sangat haus, dan pada waktu musim sangat dingin, ini menggigil kedinginan. Pada waktu musim panas sangat haus, pada waktu musim dingin butuh yang hangat-hangat, minuman hangat, makanan hangat, dan lain-lain. Sehingga berat, orang-orang Nasrani merasa berat. Wakana lan ono apa poso Ramadan iku yang beruhum bahayani apa poso Ramadan bihim iku yang beruh bihim iku yang beruh bahayani apa poso Ramadan bihim ing Nasara bahayani fi asfarihim ing dalam pira-pira lelungane Nasara wa ma'ayishihim lan pira-pira pangupa jiwane Nasara. Menurut mereka, puasa bulan Ramadan itu membahayakan dalam perjalanannya, juga membahayakan pencahariannya. Menurut orang Nasrani itu merasa berat. Fajata ma'a mongko sepakat apa ra'yu ulamaihim pendapate pira-pira ulama Nasara waru asaihim lan pira-pira pemimpin Nasara sepakat ala ayyajalu ing ngatasé yen to ndadekake sapa ulama ruasa ndadekake siyamahum ing posone Nasara fi faslin ing dalem mangsa minas sanati saking taun bainasyita'i kang ing dalem antarane musim rendeng atau musim dingin wasyifi lan musim ketiga atau musim panas. Nah, pada akhirnya ulama dan para pemimpin-pemimpin Nasara sepakat bahwa puasanya itu dipindah, bukan di bulan Ramadan, dipindah. Orang Nasrani zaman dulu yang umatnya Nabi Isa. Ulamanya dan ruasanya, pemimpin-pemimpinnya itu sepakat memindah puasa Ramadan ini tidak dilakukan di bulan Ramadan, tapi dilakukan di bulan lain. Dilakukan kapan? Yaitu di bulan-bulan yang mana ini pemisah antara musim syita, musim dingin, wasif, dan musim panas. Dipisah. Musim dingin pertengahannya ini musim panas, dipindah di sini. Jadi tidak tentu bulan apa, tidak tentu. Yang jelas tidak pada bulan Ramadan. Tidak tentu bulannya apa. Faja'alu mongko ndadekake sapa asa lan ulama Nasrani dan ulama Nasrani lan pimpinan Nasrani faja'alu mongko ndadekake sapa ulama lan ruasa hu ing poso bulan Ramadan didadekne fir rabi'i ing dalem mangsa labuh, dalam musim semi. Jadi tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, dipindah di musim semi. Wazatu lan nambahi sapa ulama
lan ru'asa fihi ing dalem siam ditambahi asyrota ayyamin ing 10 pira-pira dina kafaratan krana dadi penebus 5 maring perkara sona kang nglakoni sapa Nasara. Masara mongko dadi apa poso Ramadan sing dipindah dinane dadi iku arba'ina 40 apane yauman dinane. Orang Nasrani itu merasa berat, tidak mau berpuasa, akhirnya ulama dan pimpinan-pimpinan mereka memindah di musim Rabi', musim semi, yaitu antara musim panas dan musim dingin. Puasa 1 bulan di musim Rabi', di musim semi, dan ditambah 10 hari sebagai penebus. Asal mulanya kan puasa Ramadan, dipindah ke musim semi 30 hari puasanya, bulan Ramadan 30 hari ditambah 10 hari sebagai kafarah atau penebusnya karena telah memindah tadi. Jadi puasanya menjadi 40 hari. Suma ina malikan nulis satemene rojo lahum kedue Nasara iku istaka ngwadulake sapa Malik famahu ing tutuke utawa cangkeme tutuk teman-teman ini cangkem sarung iki tutuke mulut raja tutuke raja. Ada sebuah raja pada waktu itu yang mengeluhkan mulutnya sakit. Ini mulutnya raja ini sakit. Waja'ala mongko dadekake sapa Malik raja mau lillahi mari Gusti Allah. Lalu raja tadi bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazaripun ngaten. In huwa ora ana utawi in huwa ora ana utawi Gusti Allah. Ora ana utawi Gusti Allah iku bariun zat kang lebaran min wajahihi saking lorone Malik utawa raja mau zalika rupane mengkono-mengkono fam utawa tutuke raja tadi bernazar. Allah itu tidak diam saja, pasti menyembuhkan. Ayazida ing yen nambahi sapa Malik fisabihim ing dalem posone Nasara nek sampai sehat nazare raja tadi bernazar ayazida ing yen nambahi sapa Malik fisabihim dalem posone Nasara ditambah usbuan ing seminggu. Bernazar jika Allah menyembuhkan puasanya orang Nasrani akan saya tambah 1000 ditambah 7 hari ditambah 7 hari. Fazatu mongko nambahi sapa Nasara fi min dalem siam ing dalem poso usbuan ing 7 dina utawa seminggu. Puasanya aslinya adalah bulan Ramadan 30 hari, dipindah di musim Rabi, musim semi 30 hari ditambah 10 hari sebagai kafarah penebus menjadi 40 hari ditambah 7 hari lagi jumlahnya 47 hari. Semua mata nuli mati sopo nulis itu sopo Malik ngeten-ngeten. Semua mata nuli sedo sopo dalikal Maliku mengkono-mengkono raja. Kemudian raja tadi meninggal.
wa waliyahum lan nguasani hum ing nasara sapa malikun raja akhir kang liya. Faqala mongko dawuh sapa malik akhir raja liyane, atimu dawuhe atimu nyempurnana sira kabeh nasara hu ing poso khamsina ing 50 apane yauman dinane. Setelah raja yang tadi meninggal, bernazar tadi meninggal, kemudian digantikan oleh raja lain. Raja lain yang menggantikan ini berkata, hei orang Nasrani, sempurnakanlah puasamu menjadi 50 hari. Jadi puasanya Nasrani 50 hari. Qala dawuh sapa Mujahid rahimahullah. Qala wis dawuh sapa Mujahid Mujahid rahimahullah. Mujahid nama orang. Qala wis dawuh sapa Mujahid rahimahu muga rahmati hu ing Mujahid sapa Allah Gusti Allah. Asoba mekenani hum ing nasara apa mau tani matine raja loro. Faqala mongko dawuh sapa raja Malik sing geteni, zidu padha nambono sira kabeh nasara sing dimaksud fi siyamikum ing dalem poso sira kabeh. Pasatu mongko nambahi sapa nasara asron ing 10 qablu ing dalem sadurunge poso Ramadan, wa asrona 10 ba'du ing dalem sawise poso Ramadan utawa bulan Ramadan. Menurut Mujahid, puasanya orang Nasrani itu 50 hari. Puasanya orang Nasrani 50 hari. Menurut Mujahid, 50 hari itu karena ada 2 raja yang meninggal. Ada 2 raja yang meninggal, kemudian raja yang penggantinya itu berkata, tambahlah puasa kalian. Akhirnya orang Nasrani ini menambah 10 hari sebelum berpuasa, puasa 10 hari dulu, kemudian 30 harinya yang wajib, sesudah itu ditambah 10 hari lagi, jadi 50. Wa qala lan dawuh sapa Asy-Syabi, Syekh Syabi utawa Imam Syabi rahimahullah, rahimah muga-muga ngrahmati Syekh Syabi sapa Allah Gusti Allah. Lausum ta'asanata kullah, lausum talamun poso sapa sira sanata ing setahun kullah ayo sekabehane sana, sekabehane taun. La aftar ta mongko mukah ora poso, maksudnya mukah niku ora poso. La aftar ta mongko ora poso sapa sira al yauma ing dina alladzi yusaku kang di ragoni dimamani. Ragu berasal dari kata ragu. Kang diraguni apa fihi yaum. Syekh Syafi ini berkata, apabila berpuasa 1 tahun, apa berpuasa 1 tahun penuh, asanata kullaha, apa berpuasa 1 tahun penuh, maka di hari Syak itu tidak boleh berpuasa. Ini mengecualikan hari raya. Maksudnya puasa 1 tahun itu mengecualikan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha dan juga hari Tasyrik. Mengecualikan itu puasa somud dahri atau puasa tahunan. Selain itu di hari Syak, hari yang ragu, itu juga tidak boleh berpuasa. Kan ada orang yang berpuasa itu diijazahi oleh gurunya berpuasa berapa tahun gitu, misalkan. Di hari Syak atau hari yang ragu itu tidak boleh digunakan untuk berpuasa.
Fayuqalu mongko den ucapake apa ucapan min Sya'bana saking wulan Sya'ban urung Ramadan. Fayuqalu lan den ucapake ngeten. Fayuqalu mongko diucapake apa dina Syak min Sya'bana saking wulan Sya'ban. Fayuqalu lan den ucapake apa dina Syak min Ramadan saking wulan Ramadan. Jadi masih ragu. Tanggal 30 bulan Sya'ban ini terkadang tanggal 29 bulan Sya'ban ini terkadang ru'yatul hilal, melihat bulan itu belum nampak karena tertutup mendung, bukan belum nampak bulannya, karena tertutup mendung. Maka ini disebut hari syak, hari ragu. Ini sudah tanggal 1 Ramadan atau masih tanggal 30 Sya'ban. Pada tanggal 29 malam 30 Sya'ban terkadang cuacanya buruk atau sangat buruk sehingga tidak bisa ru'yatul hilal. Kalau tidak bisa ru'yatul hilal, maka itu disebut hari syak. Dan Sya'ban harus disempurnakan menjadi 30 hari. Baru setelah 30 hari berpuasa bulan Ramadan. Disebut hari ragu karena apa? Karena ini masih tanggal 30 bulan Ramadan atau tanggal 1 Ramadan. Karena ragu, maka bulan Sya'ban disempurnakan 30 hari. Setelah sempurna 30 hari, besoknya baru berpuasa 1 Ramadan. Ini hari syak. Hari syak tidak boleh digunakan untuk puasa. Puasa Ramadan maksudnya. Kalau puasa Daud tidak apa-apa. Hari ini puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak. Puasa tidak. Pada waktu puasa ini hari syak boleh. Nah, maka ini selain hari-hari yang disunahkan, ini contoh. Selain hari-hari yang disunahkan, yaum syak itu tidak boleh digunakan untuk puasa. Puasa Ramadan maksudnya, diniati puasa Ramadan itu yang tidak boleh. Wadzalika utai mengkono ora oleh poso dina ragu dina syak iku ana Nasara satemene Nasrani, pira-pira Nasrani iku furido den wajibake alaihi mengatasi Nasara, pira-pira Nasrani apa syahrul Ramadan, bulan Ramadan kama furido kaya oleh den wajibake apa bulan Ramadan, maksudnya poso Ramadan alina ing atase kita. Fahawalu mongko mindah sapa Nasara hu ing poso Ramadan utawa syahrul Ramadan dipindah ilal fasli maring mangsa labuh, mangsa semi. Wadzalika utawi mengkono-mengkono mindah iku anahum satemene Nasara iku kanu ana sapa Nasara iku rubama somu terkadang poso sapa Nasara fil qaidhi ing dalem mangsa kang banget panase. Fa'atu mongko ngitung sapa Nasara salafina ing 30 apane yauman dinane. Yang demikian tadi penjelasan bahwa kalau berpuasa 1 tahun penuh itu hari syak tidak boleh digunakan untuk puasa. Jadi ragu. Karena orang Nasrani itu juga diwajibkan berpuasa bulan Ramadan seperti halnya kita diwajibkan puasa Ramadan. Bedanya kalau orang Nasrani itu memindahkan puasanya di musim Rabi atau musim semi, mangsa labuh. Karena terkadang orang Nasrani itu berpuasa pada waktu yang sangat panas sehingga mereka merasa berat. Kemudian dihitung
Pokoknya dihitung 30 hari puasanya. Hitung. Sumajaan nuli teko ba'daum dihitung 30 hari. Terus menjadi 50 hari seperti keterangan di atas tadi. Sumajaan nuli teko ba'daum ing dalam sause mongso sause nasara. Sumajaan nuli tumeka utawa teko ba'daum ing dalam sause nasara sing ninggil wau diwajibne poso tapi dipindah di musim rabi atau musim semi. Setelah itu datanglah sumajaan nulit toko ba'daum ing dalam sause nasara sing mindah niku wau apa qurnun mongso, berarti menungso sing berada di suatu masa itu minhum saking nasara. Fa akhadhu mongko ngalap sapa qurnun mongso bifiqati kelawan percaya di fi anfusihim dalam awak dhewe ne nasara. Maaf, fi anfusihim dalam awak dhewe ne pernun ngoten. Pasomu mongko poso sapa pernun mongso wau qabla salasina ing dalam sadurunge 30, maksudnya dalam satu durunge 30 dina hitungane bulan Ramadan. Yauman ing sedina wa ba'daha lan ing dalam sause salasin yauman ing sedina. Kemudian datanglah suatu masa yang mana orang-orangnya pada masa itu percaya kepada dirinya sendiri. Percaya pada dirinya sendiri yang dimaksud di sini adalah mampu melaksanakan puasa Ramadan. Yang tadi kan tidak percaya disuruh berpuasa pada bulan Ramadan, tidak percaya. Tidak percayanya tidak pede, tidak percaya diri karena terkadang puasanya itu pada musim sangat panas sehingga sangat haus atau di musim yang sangat dingin sehingga butuh kehangatan yang dimakan atau diminum. Nah, ini ada suatu masa, kemudian datanglah suatu masa yang orang-orang di masa itu percaya pada dirinya sendiri mampu berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, akhirnya masa yang ini berpuasa pada bulan Ramadan, berpuasa, dan sebelum Ramadan ditambah 1 hari, setelah Ramadan ditambah 1 hari. Sumalamnya zaluli. Nah, ini alasan kita tidak boleh berpuasa seperti itu. Sebelum Ramadan kalau memang hari Syak tidak boleh. Setelah Ramadan hari raya tidak boleh. Ini Nasrani yang kita bahas, ini Nasrani. Sumalamnya zaluli. Ora leren-leren sapa akhir liyani iku ya stanu nglakoni sapa akhir bisunatil qarni kelawan lelakoni mangsa ala dikoblahu ing dalem sadurunge mangsa sing teka mau hatta soru hingga dadi sapa nasara ila khamsina maring 50 apane yauman dinane. Tadi ada masa yang di masa itu orang-orang percaya mampu melaksanakan puasa Ramadan, tapi ada juga orang lain yang tidak hentinya itu melakukan seperti yang dilakukan Nasrani terdahulu, yaitu disuruh puasa bulan Ramadan tidak mau, dipindah di bulan lain atau di musim lain. Nah, ini yang melakukan pemindahan ini tetap berpuasa sampai 50 hari. Fadzalika mongko utahe mengkono keterangan poso iku qauluhu dawuh Gusti Allah Ta'ala kan azza kang maha mulya sapa Gusti Allah wajalla lan kang maha agung sapa Gusti Allah. Yang demikian itu adalah sesuai dengan firman Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Kama kutiba kaya oleh den wajibake apa siyam utawa poso ala ladina ing atase wong akeh min qablikum kang sadurunge sira kabeh la'alakum supaya sira kabeh iku tatakuna dadi wong kang takwa. Takwa niku nglakoni dawuhe Gusti Allah sing rupa perintah lan nebihi dawuhipun Gusti Allah sing rupa larangan. Seperti halnya puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, cerita-cerita Nasrani itu diabadikan oleh Allah kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Puasa itu juga diwajibkan umat-umat zaman dahulu, tidak hanya umat Islam saja. Al-Baqarah ayat 183. Yakni ngersakake sapa Gusti Allah la'alakum tattaqun niku wau likai tattaku supaya njaga sapa sira kabeh takwa. Ngedoi utawa jaga. Nah, ngapunten. Plintu makna ngeten. Yakni ngersakake sapa Gusti Allah likai tattaku supaya wedi. Takwa iki bisa bermakna takut. Supaya wedi sapa sira kabeh al-akla ing mangan wasurbalan nembe wajima lan kumpul garwa. Supaya kita itu menjauhi makan, minum dan hubungan suami istri. Ada yang mentafsiri supaya menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu juga melakukan perintah dan menjauhi larangan. Tapi di sini likai tataku al-akla wa syurba wal jima, supaya takut atau menjauhi makan, minum, hubungan suami istri. Wa qala lan dawuh sapa ahli tafsir aidon kelawan maneh faradha wajibake sapa Allah Gusti Allah taala kang weruh sapa Gusti Allah ala rasulihi ing atase utusane Gusti Allah Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga paring rahmat azim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase rasulihi Muhammad utawa Nabi Muhammad wasallam lan muga paring keselamatan sapa Gusti Allah. Wajibake dateng Nabi Muhammad la'alal mukminina lan ing atase pira-pira wong kang iman wajibake soma yaumi Asyura ing poso dina Asyura wa salasati ayyamin lan poso 3 dina wa soma salasati ayyam wa salasati ayyamin lan poso 3 pira-pira dina mingkuli syahrin saking saben wulan hina qadima ing dalem mongsone rawuh sapa Nabi al-Madinah ta'e Madinah.
Wa qala lan dawuh sapa ahli tafsir aidon kelawan maneh. Dawuh ahli tafsir faradha wajibake sapa Allah Gusti Allah taala kang melur sapa Gusti Allah ala rasulihi ing atase utusane Gusti Allah Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu muga-muga paring rahmatan sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Muhammadin wasallam lan muga paring rerobo sapa Gusti Allah wajibaken dhateng Nabi Muhammad wa adal mukminina lan ing atase pira-pira wong kang iman wajibake shauma yaumi Asyura ing poso dina Asyura tanggal 10 Syura utawi Muharram utawa Muharram. Wa salasati ayamin lan wa shaumi salasati ayamin. Wa salasati ayamin lan poso telu pira-pira dina mingkuri syahrin saking saben wulan hina qadima ing dalem mongsane rawuh sapa Kanjeng Nabi Al-Madinah ta ing Madinah. Ahli tafsir berkata Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mewajibkan orang-orang yang beriman umatnya Nabi Muhammad yang dimaksud di sini orang yang beriman diwajibkan puasa hari Asyura atau tanggal 10 Muharram dan puasa 3 hari setiap bulan. Kewajiban ini setelah Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah pas hijrah. Sebelum puasa Ramadan ini wajib dan setelah Nabi Muhammad sampai di Madinah pada waktu hijrah dan sebelum puasa Ramadan ini diwajibkan ada kewajiban puasa yaitu puasa Asyura tanggal 10 Muharram dan setiap bulan 3 kali atau 3 hari tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Ini awal mulanya wajib. Awal mulanya. Kenapa wajib berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau Asyura? Asyura itu artinya 10. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad bertemu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nabi Muhammad bertanya, kenapa kamu berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Jawaban mereka di berbagai hadis itu redaksinya agak berbeda-beda, kurang lebihnya begini. Hari ini tanggal 10 Muharram Kenapa diwajibkan puasa 10 Muharram? Karena Nabi Musa pada waktu itu bertemu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram orang Yahudi ini puasa, kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, kenapa kamu berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Jawaban orang Yahudi, karena hari ini tanggal 10 Muharram Nabi Musa selamat dari Fir'aun dan Fir'aun tenggelam. Terus Nabi Muhammad bersabda, ana haqqu bi Musa, aku lebih berhak dengan Musa. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh orang-orang Islam pada waktu itu agar berpuasa pada tanggal 10 Muharram, wajib hukumnya. Supaya berbeda dengan orang Yahudi, kemudian ditambah 1 hari sebelum tanggal 10, yaitu pada tanggal 9. Maka pada tanggal 9 ini disebut puasa Tasu'ah.
atau puasa tanggal 9 Muharram. Yang tanggal 9-nya sunnah, tanggal 10-nya wajib, supaya berbeda dengan orang Yahudi. Fakanu mongko ana sapa sahabat iku ya sumu napa sapa sahabat ila anazala tumeka maring yen to tumurun apa siyamu syahri ramadhana wajibe poso Ramadan. Kula tambahi niki maknane wajibe poso Ramadan, wajibe kula tambahi. Qabla kita libadrin ing dalam sadurunge iki perang Badar bisyahrin kelawan kacek saulan wa ayamin lan pirang-pirang dina. Qala Allah Ta'ala ayyaman ma'dudat. Al-Baqarah 183. Ayyaman ing dalem pira-pira dina ma'dudatin kang den itung. Yakni ngersakake sapa Gusti Allah, ayam ma'dudat syahrul ramadhana ing wulan Ramadan salafina rupane 30 apane yauman dinane autis atan utawa 29 wal iswa isrina lan 20 apane yauman dinane 29 dina. Setelah Nabi Muhammad mewajibkan puasa Asyura pada waktu Nabi Muhammad sudah sampai di Madinah, kemudian para sahabat pada waktu itu berpuasa Asyura pada tanggal 10 yang wajib, tanggal 9-nya sunnah, dan setiap bulan 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Terus berpuasa sampai turunlah wahyu puasa bulan Ramadan. Kemudian puasa tanggal 10 menjadi sunnah, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya juga dijadikan sunnah. Setelah puasa Ramadan turun, maka kewajiban puasa berpindah pada bulan Ramadan. Yang 3 hari setiap bulan dihapus menjadi sunnah wajibnya. Yang 1 hari pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram, tanggal 10 dihapus juga menjadi sunnah. Kejadian itu sebelum perang Badar, selisih 1 bulan lebih beberapa hari. Nah, ya, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang dihitung. Yang dimaksud ini adalah bulan Ramadan. Jadi ini wajibnya puasa bulan Ramadan. Dan tadi dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti hanya diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Lah kewajiban ini kapan? Ayyaman ma'dudat. Ini hari-hari yang telah dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Bisa saja terjadi 30 hari, bisa saja terjadi pada bulan Ramadan itu cuma 29 hari. Waruwiya an Said wallahu a'lam bishawab wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.